Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Guru Nurse? Ya, Guru Nurse. Oke. eh Kali ini biar tidak bosan lihat menatap wajah saya terus, akan saya suguhkan pemandangan yang mungkin jarang rekan-rekan Guru Nurse lihat, seputaran Kota Riyadh di menjelang malam hari. Sambil kita sedikit berbincang-bincang, tapi bukan menggibah, kita kupas lagi masalah seputar pertikaian. Oke, simak terus ya guys. Buat yang baru ketemu channel saya, semoga bermanfaat. Dan saya minta tolong untuk juga mensubscribe, men-share jika memang bermanfaat loh. Dan juga komen di bawah jika ada pertanyaan-pertanyaan ya, seputaran masalah ya, entah itu pertikaian, umroh dan haji dan sebagainya, atau kondisi-kondisi terkini di Saudi. Oke, simak terus sambil menikmati pemandangannya, biar nggak bosan ya lihat wajah saya terus. Nah, Sobat Gurunes, kali ini kita coba kupas seputaran fakta-fakta menarik yang menjadi faktor penyebab seseorang TKI menjadi atau memutuskan menjadi kaburan, dan juga seputaran provokasi-provokasi dari teman-teman kita yang menyebabkan juga semakin bulat untuk kaburnya. Oke, kita simak faktor-faktor penyebab seseorang nekat menjadi kaburan. Baik, yang pertama biasanya faktor penyebab memilih kabur itu karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan impian. Artinya dia mendapatkan pekerjaan yang menurut kadarnya berat ya. Berat mungkin dalam hal ini memang karena sebuah ketidaktahuan, sudah berangkatnya juga tidak resmi gitu kan. Jadi di sini diperlakukannya juga tanpa batas, unlimited. Mungkin boleh dibilang sewenang-wenang ya. Contohnya kerja mulai subuh dan selesai lewat dari jam 12 malam, kan itu sesuatu yang sangat diporsir sekali ya. Jadi berat buat mereka yang akhirnya memutuskan karena merasa lelah gitu ya, sehingga memutuskan untuk kabur gitu. Kemudian faktor yang kedua penyebabnya adalah biasanya yaitu majikan yang rewel atau yang selalu mengomentari negatif tentang pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, semacam tidak terpakai ya, kerjaan kita nggak kepake tapi dipakai terus. Ya mungkin sebetulnya apa ya, untuk ya supaya kita terus nurut dan sebagainya, selalu ikut terus maunya. Jadi ya mungkin ada orang yang seperti itu ya tipenya, menekan terus, menekan terus, menekan terus. Ada seperti itu, ada. Bahkan bukan di luar negeri saja, sebetulnya di kita juga banyak orang seperti itu di Indonesia ya. Jadi ya itulah dua sisi manusia menurut saya. Dan mungkin atas batas kesabaran tertentu ya akhirnya mungkin merasa lelah, capek, ngedrop, tidak punya semangat kerja, akhirnya ada yang ngajak kabur, mau gitu. Jadi itu faktor kedua. Yang ketiga, ini biasanya ya mungkin
berkaitan dengan membanding-bandingkan pendapatan teman-teman kita yang di luaran sana, terutama masalah uang ya. Artinya tidak adanya uang penghargaan, entah itu lembur, bonus dan sebagainya ya. Jadi boleh dikatakan mungkin majikannya atau syarikahnya atau perusahaannya pelit gitu. Jadi ya pendapatan kita gitu-gitu aja, sementara di luar jam kerja kita selalu dipekerjakan terus. Nah, akhirnya ya balik lagi, capek, lelah, akhirnya nyari curhatan dan memutuskan untuk kabur juga. Kemudian yang keempat, ini sih biasanya mirip-mirip juga sih dengan faktor yang ketiga tadi ya. Jadi sudah mah gajinya kecil, semua fasilitas minim. Jadi semua kebutuhan kita beli sendiri ya. Mulai dari hal-hal kecil seperti sabun, untuk kebutuhan mandi dan sebagainya, kemudian internet, wifi dan sebagainya ya. Sudah gaji kecil dipakai lagi untuk biaya operasional sendiri atau keperluan sendiri gitu. Jadi ya gitulah. Jadi udah kerja di luar negeri ya, jauh-jauh, ternyata pendapatannya yang tadinya dikalkulasikan sekian ternyata terpakai juga sama kita di sini. Yang biayanya biasanya di luar itu juga untuk biaya hidup itu lebih mahal gitu ya. Jadi sisanya sedikit karena pengeluaran yang besar di negeri rantau ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu biasanya ya semua berkaitan dengan uang sih biasanya. Karena memang kita pergi bekerja keluar itu ya dengan harapan mendapatkan uang lebih yang tidak biasa kita dapatkan di negeri kita sendiri. Intinya kan seperti itu biasanya ya. Nah, ini yang kelima itu artinya ketidaksesuaian pendapatan, baik itu secara nominal maupun ketepatan waktu ya. Secara nominal artinya ya mungkin dijanjikan sekian ternyata sampai sini jumlahnya lebih kecil dari yang dijanjikan. Nah, ini faktornya. Kemudian juga tadi masalah waktu, diulur-ulur lah, selalu terlambat terus lah gitu. Dan kalau apalagi yang di rumahan yang saya dengar, kadang kalau tidak ditanyain nggak keluar gitu gajinya, harus ditagih terus. Padahal kita sudah bekerja setiap hari di situ, kelihatan gitu kan kerjanya, hasilnya kelihatan, tapi giliran gajian pura-pura lupa. Mungkin ada yang seperti itu ya, makanya juga banyak yang memutuskan untuk hengkang atau pindah keluar dari majikan namanya dan memutuskan untuk kabur. Jadi semua intinya yang keluar daripada kontrak kerja pertama sih biasanya itu yang disebut kaburan ya. Karena kenapa disebut kaburan? Ya karena kabur. Dan mereka tidak dilindungi undang-undang kerja karena ya mungkin sebagian dari awalnya juga ilegal juga gitu ya. Mungkin ada juga yang legal, kayak mungkin sebagian teman-teman saya juga ada yang hengkang gitu kan ya. Dari posisi awal sebetulnya awalnya resmi, kemudian karena kabur, dan karena kabur itu juga statusnya menjadi ilegal. Kenapa ilegal? Karena yang tadinya dilindungi gitu kan oleh negara kita maupun negara Saudi kan ada dua perjanjian itu yang mengikat ya. Kemudian kita jadinya kerja di luar tanpa ikatan apapun gitu. Hanya antara kita dengan perusahaannya. Tapi pemerintah tidak mengetahui. Jadi itulah faktor ilegalnya. Dan pesan saya buat teman-teman yang masih berencana untuk kabur, saya tidak menyarankan sebetulnya ya, karena ya resikonya terlalu tinggi sebetulnya ya, apalagi buat yang tidak pengalaman. Karena apa? Apalagi curhat di medsos, ada yang menawarkan diri untuk membantu mengkaburkan teman-teman dan menyalurkannya juga harap hati-hati ya. Karena ingat teman-teman, semua yang kabur itu tidak semuanya juga beruntung ya.
ada mungkin yang lebih parah malah, ada yang memang beruntung dan sebagainya. Karena harap mungkin teman-teman paham ya, pada dasarnya dan pada prinsipnya orang yang membantu teman-teman untuk kabur juga itu ibaratnya kalau saya bilang ya berebut komisi lah sebetulnya. Jadi mohon maaf, ini mungkin vlog yang sekarang ini ada yang tidak senang nih dengan perkataan saya, tapi mohon maaf, tapi ini juga saya pikir sebagai edukasi ya. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman, artinya jangan ke sembarang orang, karena tidak semuanya juga yang kabur beruntung ya. Teman-teman boleh dilihat mungkin di vlog-vlog yang lain yang sudah lama juga ya, seperti apa status kaburan, ada yang enak, ada yang tidak enak gitu ya. Jadi balik lagi, karena yang namanya saya bilang tadi yang mengaburkan teman-teman itu ya mereka itu sebetulnya kalau saya bilang dalam tanda kutip mereka juga usaha berebut komisi, mencari komisi, mencari pendapatan lain-lain ya. Mohon maaf, mungkin vlog saya kali ini ada juga yang merasa kurang nyaman dan menurut perkataan saya, tapi memang yang menurut saya itu realnya ya. Jadi semua memang merantau mencari uang sebanyak-banyaknya, yang kadang-kadang juga apa ya, mencari uangnya juga dengan apapun yang penting jadi uang, yaitu tadi akhirnya mencari komisi dengan mengojok-ngojok, ibaratnya apa ya, membujuk orang untuk ikut kabur, padahal dia juga nggak tahu mau kaburinnya kemana, karena ke teman yang lain lagi disalurkannya gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya sebetulnya ya begitulah, money oriented ya, semuanya berorientasi kepada uang. Mengadurkan teman-teman juga kan kalau tidak ada uangnya ya nggak jadi gitu. Jadi ya harap dimaklum seperti itu, karena memang kita semua mencari uang di sini. Jadi tolong direnungkan kembali, benar enggak, bagus enggak yang akan teman-teman tuju, akan merubah ke arah lebih baik atau tidak dan sebagainya. Jadi itu yang terpenting, karena ya sebagian besar juga setelah teman-teman keluar dari lingkaran itu menuju majikan baru dengan status ilegal, kalau ada masalah ya teman kita juga yang ngaburin mungkin nggak semuanya bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Jangan sampai ada hal terburuk malah terjadi pada teman-teman gitu ya. Pesan pentingnya dari saya, coba tanyakan kembali pada hati teman-teman di sini, kenapa teman-teman sampai ada di negeri orang? Kenapa sampai di sini? Dengan tujuan apa? Dan sebagainya ya. Sehingga teman-teman bisa menata ulang, kemudian ya apa namanya? Mencari solusi terbaik. Ya saran saya sih seperti itu. Mencari solusi terbaik dari awalnya dari kita sendiri ya. Ibaratnya kalaupun memutuskan untuk pindah majikan atau pindah syarikah, ya analisa dulu menurut saya. Pastikan dulu yang akan menampung teman-teman itu bisa lebih baik daripada keadaan yang sekarang. Baik teman-teman, itu aja mungkin vlog hari ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin merasa sebagian ada yang tersinggung ya. Tapi mohon maaf juga, ini juga mungkin sebagai bahan edukasi ya. Kenapa? Sebagian dari teman-teman juga yang kemarin-kemarin yang saya tahu ada yang keluar dari sini ternyata ada impian pengen balik lagi dan sebagainya ya. Mungkin artinya di situ ternyata ada hal-hal yang apa namanya, yang lebih baik di sini gitu kan. Mungkin awalnya merasa wah di luar lebih baik karena katanya gitu. Jadi ya tadi, tolong ketika mau loncat, ibaratnya mau berpindah itu dilihat dulu benar-benar, diteliti dulu benar-benar apakah itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita impikan dan lain-lain. Baik teman-teman, saya tutup vlog hari ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan share jika perlu.
YouTube. Dengan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.